Bapak Ibu, karena waktu sudah 6.27 kita mulai nggih? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian Persagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan ya, kekuatan ya, dan kesadaran untuk bertemu kembali di pengajian tercinta kita ya. Alhamdulillah setelah kemarin beberapa kali tidak masuk karena satu dan lain hal ya. Alhamdulillah pagi ini bisa bertemu lagi. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita semua termasuk yang selalu mendidik diri kita sesuai dengan ajaran Nabi tercinta kita. Bapak Ibu sekalian, di pengajian yang lalu kita sudah membahas tentang wasailut tathhir, sarana-sarana bersuci ya, yang diperkenankan oleh syariat Islam. Itu ada 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah air, okay? Nah kemarin juga kita sudah bahas jenis-jenis air, sehingga kita tahu mana saja jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua kita juga sudah bahas tentang debu, okay? Atau istilah fikihnya so'idan thayyiba, debu yang baik. Nah itu digunakan untuk apa saja, yaitu tayamum ya kemarin. Dan debu seperti apa yang disebut dengan so'idan ini? Nah kemarin juga kita sudah bahas bahwa debunya itu tidak harus terlihat ya, meskipun memang ada madhab, kalau tidak salah kemarin itu adalah pendapat dari madhab Syafi'iyah, debunya harus terlihat. Nah, tetapi kemarin kita mengambil atau cenderung kepada pendapat semua benda yang bisa disentuh itu pada hakikatnya punya debunya. Dan yang dicari itu bukan debunya ya, tetapi hukminya, statusnya. Makanya itu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita kalau kita bertayamum meletakkan 2 telapak tangan kita ke sebuah permukaan, sebelum diusap ke wajah itu ditiup dulu. Nah itu biar apa? Biar debunya jangan sampai menempel masuk ke hidung ya. Niatnya mau membersihkan malah bikin pilek. Nah itu ya. Nah itu. Nah di pagi hari ini kita akan memulai dengan membahas sarana membersihkan yang terakhir. Apa itu? Di situ disebutkan ada sarana yaitu batu atau benda padat lainnya. Nah, seperti ya mohon maaf tisu ya. Kemudian mungkin bagi yang suka naik gunung ya bisa menggunakan daun, okay? Atau yang suka kemah itu terus hanya memiliki air yang sedikit,
Nah, bisa menggunakan kayu kering dan lain sebagainya. Pokoknya benda-benda padat. Nah, di situ dijelaskan di tuntunan toharoh yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih, Bapak Ibu sekalian, disebutkan bahwa benda-benda padat yang suci dari asalnya dan dia tidak terkena najis seperti batu, batu merah, tanah keras, kayu kering, kertas resap, tisu dan sejenisnya dapat digunakan untuk bersuci, menghilangkan najis setelah buang air kecil ataupun setelah buang air besar lantaran sulit mendapat air. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian yang perlu digarisbawahi itu yang pertama, benda padat yang asalnya suci. Oke? Benda padat yang asalnya suci dan belum terkena najis. Nah, jadi benda padatnya itu juga tidak ada najisnya. Okay. Kemudian yang kedua, fungsi atau kemampuan membersihkannya untuk izalatun najasah, untuk menghilangkan najis, benda najis, ya. Jadi benda-benda padat ini tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, ya. Kalau menghilangkan hadas dengan air atau tayamum. Nah, itu ya Bapak sekalian. Jadi misalnya kalau tidak ada air, ya sudah, saya mau tak wudhu pakai kerikil, nggak boleh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karena tadi sekali lagi benda padat ini digunakan untuk membersihkan najis. Yang ketiga, benda padat seperti batu ketika digunakan untuk membersihkan sifatnya alternatif kedua. Ya. Jadi kalau masih ada air, Bapak Ibu sekalian, maka harus mengutamakan air. Kalaupun mau pakai batu atau kalaupun mau pakai tisu, sementara ada air, maka harus digunakan secara bersamaan. Ya, batu atau benda padat yang lain boleh digunakan secara sendiri kalau air sulit didapatkan. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Tapi saya lebih mantap kalau pakai tisu. Wah, itu mungkin karena sudah saking lamanya di luar negeri, nggih. Ya, tapi tetap syariat kita kalaupun mantap pakai tisu sementara ada air ya digunakan secara bersamaan. Oke. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, nah ini benda padat namun dari barang najis, ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, seperti kotoran kering, ya, itu tidak boleh dipergunakan untuk bersuci kecuali karena tidak tahu, ya, kecuali karena tidak tahu, ya, mohon maaf Bapak sekalian ya. Nah, biasanya kalau sudah kotoran itu kering, ya terkadang tidak bisa dibedakan dengan batu, ya, ada yang seperti itu. Nah, dalilnya mana? Ada hadis yang ditakhrij oleh Imam Muslim dari sahabat Salman. Ia mengatakan telah dikatakan padanya, sungguh Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatunya sampai telah mengajarkan berkaitan dengan kotoran. Ya, di sini dikatakan laqad nahana an nastaqbilal qiblah li ghaitin aw baulin. Nah, di antara ajaran Nabi itu pertama, kita pernah dilarang untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Nah, ini kemudian ada hadis yang lain,
Bapak Ibu sekalian, Nabi pernah buang air kecil menghadap ke kiblat. Nah, tetapi Nabi ketika itu berada dalam bangunan. Ya, sehingga ada ulama yang al-jam'u wa taufikan, mengkompromikan dua dalil ini. Ya. Jadi yang pertama, yang paling ideal, buang air dimanapun sebaiknya tidak menghadap kiblat. Ya. Nah, sehingga kalau buat rumah terus sedang membangun kamar mandinya atau toiletnya, sebaiknya ya tidak dihadapkan ke kiblat. Nah, tapi kalau memang kita sudah mau buang air besar atau buang air kecil, dilalah nggih. Kamar mandinya itu ternyata menghadap ke kiblat, ya di situ ma'fu anhu, dimaafkan, ya paling tidak di situ sudah ada tembok. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di sini dikatakan wa au annastanjia bil yamini. Kita juga dilarang untuk beristinja menggunakan tangan kanan. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu sekalian istinja itu di mungkin pertemuan berikutnya. Au annastanjiya bi aqalla min salasati ahjarin au nastanjiya bi raji'in au bi azmin. Nah, jadi dan juga kita dilarang beristinja menggunakan batu tetapi kurang dari 3. Nah, ini sekalian, kurang dari 3. Ya, ini larangannya sifatnya ihtiyat, kehati-hatian. Jadi biar betul-betul dipastikan bersih, ya minimal 3 batu yang digunakan atau 3 benda padat. Kalau kurang dari itu, ya dirasa ya khawatir masih tersisa benda najisnya. Atau juga dilarang beristinja menggunakan tulang. Nah, ini ya. Nah, ini karena disinilah ada yang memahami tulang itu adalah benda najis. Nah, ini ya sekalian, untuk batu dan benda padat. Jadi boleh, tetapi sifatnya alternatif ketika tidak ada air dan benda padatnya asalnya suci dan memang tidak terkena najis. Nah, sekarang kita masuk ke ini sekalian, ke selanjutnya, yaitu kaifiyatu izalatin najasah, tata cara membersihkan najis. Nah, jadi urutannya setelah tahu apa saja itu najis, yang kedua apa saja sarana alat untuk membersihkan najis, yang ketiga adalah bagaimana cara menghilangkan najis. Ya, nanti juga ada bagaimana cara menghilangkan hadas. Ini tata cara yang umum, Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama, bila najis terkena badan atau pakaian atau tempat sholat atau peralatan seperti peralatan dapur, ya maka yang pertama, benda najisnya dipastikan bersih hingga hilang. Yang kedua, tempat yang terkena najis disiram air untuk memastikan suci, ya sampai hilang, sampai hilang bau, rasa, aroma dari benda najisnya. Nah, ini ya sekalian. Jadi kalau najis terkena ke badan atau sesuatu, maka cara menghilangkannya ya yang pertama dihilangkan izalatu madatin najasah. Kita harus memastikan benda najisnya, materi najisnya hilang. Ya, kalau ada kotorannya betul-betul dihilangkan dulu, bendanya, materinya. Buang air kecil, ya, dihilangkan, disiram benar-benar sampai hilang air seninya. Baru disiram lagi untuk betul-betul memastikan sifat najis sudah tidak melekat pada benda
benda. Nah, kemarin kita sudah bahas sifat najis itu dari rasanya, dari aromanya, dari warnanya. Nah, jadi di sini tetap lagi-lagi paling utama menggunakan air. Oke. Dasarnya dari mana? Di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, surah Al-Anfal ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an." Dan Allah telah menurunkan untuk kalian dari langit air. Air itu fungsinya untuk apa? Liyutahhirakum bihi, agar kalian mensucikan diri dan sesuatu menggunakan air. Jadi memang Allah itu sekalian menurunkan air untuk menghilangkan dan mensucikan. Nah, dalam hadis yang lain dari Asma menyampaikan bahwa ada seorang perempuan mendatangi Nabi, kemudian perempuan itu bertanya, "Wahai Nabi, salah seorang di antara kita bajunya terkena darah haid. Gimana cara membersihkannya?" Nah, Nabi mengatakan, "Tahuttuhu." Kamu cuci, berarti hilangkan benda najisnya. Tsumma litaqrusahu bil ma'i, kemudian disiram air untuk menghilangkan pengaruh dari najisnya. Tsumma tusalliya fihi, tsumma tandahu, kemudian kamu keringkan. Nah, tsumma tusalliya fihi, kemudian boleh dipakai untuk sholat. Nah, di sini ada 3 ayo sekalian, sebelum bisa dipakai buat sholat. Dibersihkan dulu benda najisnya, kemudian disiram dengan air untuk menghilangkan bekas-bekas najisnya. Nah, kemudian yang ketiga dikeringkan. Nah, baru bisa digunakan untuk sholat. Ya, jadi kalau belum kering jangan dipakai buat sholat sekalian, meskipun boleh ya. Yang penting sudah hilang bekas dan najisnya, tak pakai ya, nanti malah masuk angin sekalian. Nah, pertanyaannya, kalau sudah dicuci ternyata nggak hilang-hilang, gimana sekalian? Nah, nanti akan kita bahas. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bila yang terkena najis adalah benda cair, ya. Kalau tadi kan ini baju, ya, sarung atau benda padat. Tetapi bagaimana kalau benda najisnya itu terkena air? Seperti kotoran yang masuk ke dalam air. Nah, kemarin ada yang sudah menanyakan. Maka cara membersihkannya adalah, dalam tuntunan kita adalah, pertama, benda najisnya diambil terlebih dahulu. Ya, benda najisnya diambil terlebih dahulu. Kemudian jika air yang terkena najis tidak berubah warna, bau dan rasanya, maka air dianggap tetap suci. Oke. Jadi kemarin misalnya, mohon maaf, kotoran cicak ya masuk ke ya penyimpanan air misalnya ya, atau ya itu ember misalnya ya. Nah, maka yang dilakukan adalah dibersihkan dulu, dibuang kotoran cicaknya. Lalu kita lihat keadaan airnya. Ya. Kalau airnya itu tidak berubah warna, rasa, bau ya, secara fikih, ini secara fikih maka air itu dianggap tidak bernajis. Ya. Nah, makanya di dalam hadis dikatakan innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak ternajiskan oleh sesuatu. Nah, bagaimana agar memastikan bahwa air itu
tidak ternajiskan, itu tadi ada dua caranya. Melihat sifatnya, kalau menurut beberapa madhab, salah satunya madhab Syafi'iyah atau madhab yang menganut faham minimal air yang tidak ternajiskan itu harus sebanyak 2 kullah, ya, maka itu selama airnya jauh lebih banyak dibanding benda najis, ya, maka itu dianggap suci. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada salah satu cara mensucikan air menurut salah satu madhab apa? Dengan cara menambah airnya. Jadi menambah airnya sampai ya hilang. Jadi berubah kan, itu kan kalau kita misalnya Ibu sekalian buat air yang terkena tinta misalnya, ya, kalau kita tumpahkan air terus kan nanti tiba-tiba jadi putih karena kan air bersih akan menggantikan air yang sudah tercemari. Nah, ada juga dalam satu pendapat madhab itu, kalau benda cair yang terkena najis, maka caranya ya tinggal menambahkan air terus sampai kemudian menjadi bersih. Nah, itu. Nah, ini yang saya bilang. Tetapi sebaliknya, kalau ada air terkena najis dan najisnya ternyata merubah sifat air, maka air itu sudah dianggap najis dan tidak sah digunakan untuk bersuci. Nah, kalau sudah seperti itu, maka airnya harus dikuras dan diganti dengan air baru. Nah, itu dasarnya dari mana? Ya, dasar dari pemahaman terhadap hadis dan juga pendapat ulama. Di sini dikatakan ingkanat najasatuhu bitaghayyur. Kalau najisnya adalah sesuatu yang bisa merubah, sementara airnya itu sebanyak 2 kullah, maka air itu masih dianggap suci. Karena yazulu at-taghayyur binafsihi. Air yang banyak itu pada dasarnya bisa menghilangkan pengaruh najis karena airnya banyak. Ya. Kemudian yang kedua, wa in kana najasatuhu bil qillati. Kalau najisnya itu masuk kepada air yang sedikit, ya, maka tahura bi ayyudafa ilaihi ma'un akhar hatta yablugha kullatain. Ya, maka cara membersihkannya adalah ditambah airnya, ya, tadi yang seperti saya katakan, sampai mencapai sebanyak 2 kullah. Ya, kita kira-kirakan itu sampai kemudian airnya menjadi bersih. Nah, ini yang kedua Bapak sekalian. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini, bila yang terkena najis adalah air yang mengalir. Nah, kalau tadi kan air yang diam, dia tidak mengalir. Gimana kalau yang terkena najis adalah air yang mengalir, Bapak Ibu sekalian? Atau air yang mengalir tetapi alirannya tidak terlalu deras, tapi dia tetap mengalir, Bapak Ibu sekalian. Kalau air yang mengalir kan seperti di sungai, kemudian di laut, ya, atau di danau. Nah, air yang mengalir tetapi sedikit, ya, seperti di kolam renang. Ya, di kolam renang itu kan sebenarnya airnya tetap diganti sekalian, ya, masih terus ya mengalir meskipun dengan jumlah yang sedikit. Nah, gimana itu? Bagaimana statusnya kalau terkena najis? Nah, di sini disebutkan sekalian, tetap sama tadi, dibuang dulu benda najisnya, lalu untuk status airnya ulama berbeda pendapat. Ya, menurut madhab Hanafiyah, air yang mengalir itu dasarnya suci. Nah, jadi semua air yang mengalir itu Bapak Ibu sekalian semuanya suci. Sehingga kalau kemasukan benda najis yang padat, maka yang najis itu adalah benda itu sendiri. Dan menurut mazhab Hanafiyah adalah air yang di sekitar bendanya. Nah, ya, air yang di sekitar bendanya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, misalnya lagi di sungai ini, ya. Nah, kemudian mau cuci baju, ya.
Tiba-tiba lihat ada kotoran ya. Jangan kemudian kalau menurut pendapat madzhab Hanafi, nggak apa-apa ini air mengalir, saya cuci dekat kotoran aja. Jangan sekalian ya. Untuk kehati-hatian pindah ke tempat lain ya, yang jauh daripada kotoran tersebut. Nah itu dianggap kalau air mengalir sudah suci ya. Nah kalau jika benda najisnya dihilangkan maka air kembali suci. Nah, jika benda najisnya cair, ya bukan sesuatu benda yang padat, maka najisnya dianggap langsung hilang. Ya, karena air dengan jumlah yang banyak itu mengalir membawa benda najis yang bersifat air tadi. Ya, nah di sini dikatakan Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Imam Az-Zuhaili, idza waqa'atin najasa fihi wa lam yara laha atharun min ta'min aw launin aw rihin fahuwa tahirun mutahhirun yajuzul wudu'u bihi. Kalau air masuk ke air yang mengalir dan tidak memberi bekas apapun, maka airnya dianggap suci dan mensucikan, boleh digunakan untuk berwudu. Nah itu yang sekalian. Lalu yang ketiga, bila najis terkena benda cair tetapi padat. Contohnya apa sekalian? Mentega, minyak, apalagi ya sekalian ya? Yang kayak gini, ya itu ya maksudnya ya. Mentega, minyak itu kan cair juga nggih, tetapi lebih padat. Maka, ini sekalian. Yang pertama, jika benda najisnya itu benda padat, ya, misalnya di sini nanti contohnya di masa Nabi itu ada bangkai tikus jatuh ke keju, ya. Ini mungkin bangkai tikusnya saking laparnya ya, lihat mentega langsung loncat kayak masuk ke kolam renang ya. Ternyata meninggal di dalam ya. Maka yang dilakukan adalah Bapak Ibu sekalian, ya benda najisnya dibuang atau dibersihkan, dan Bapak Ibu sekalian benda najis bagian mentega atau minyak yang terkena tadi dibuang. Nah, sisanya dianggap suci. Nah, gitu sekalian. Ini secara fikih, nanti saya bacakan hadisnya. Ini secara fikih. Tapi kalau tidak, maksudnya tidak mantap ya dibuang aja semua kalian. Ya. Kan kita tidak tahu keadaan setiap orang, Kalau minyaknya banyak, mudah didapat ya, boleh untuk kehati-hatian langsung saja dibuang semua. Tapi bagaimana di daerah-daerah yang minyak susah Bapak Ibu sekalian, Nah, yang kedua, itu tadi kalau benda najisnya padat. Tapi seperti tadi bangkai tikus. Nah, kalau jika benda najisnya cair, ya, jika benda najisnya cair, maka bagian yang berubah disebabkan najis dibuang. Nah, itu menurut mazhab Hanafiyah. Nah, misalnya tadi benda najisnya cair, ya, masuk ke keju, ya. Nah, kata mazhab Hanafiyah, yang keju yang berubah warnanya atau berubah baunya, berubah rasanya, itu yang dipotong, dibuang. Yang masih tidak apa-apa sah sekalian ya. Itu menurut mazhab Hanafiyah. Ya. Nah, tapi kalau menurut mazhab Malikiyah, ya buang semua. Nah, itu kalau menurut mazhab Hanafiyah, karena benda najisnya cair dan kita tidak tahu sudah sampai mana najis tersebut. Nah, itu menurut mazhab Malikiyah. Pilih pendapat mana Bapak sekalian? Nah, ini yang saya sebutkan Bapak sekalian, dasarnya apa? Ada di dalam dalil
Dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, suatu ketika Nabi pernah ditanya tentang fa'rotun, ya, tentang tikus sakotot fi samnin, ya, yang jatuh di keju atau jatuh minyak yang terbuat yang bersumber dari hewan. Nah, Nabi mengatakan alquha wa ma haulaha fatrahuhu wa kulu samnakum. Nah, Nabi mengatakan buang bangkainya, buang keju yang di sekitar bangkainya, dan makanlah sisanya. Nah, ini loh Rawahul Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, kita bayangkan kejunya banyak sekalian, ya, satu gentong, ya. Biasanya di luar negeri kan seperti itu sekalian, ya, kejunya. Kalau kita keju di Indonesia kan potongan-potongan gitu, ya. Lebih besar bangkai tikusnya daripada kejunya, ya. Nah, ini sekalian salah satu hadisnya, ya. Kemudian kalau yang tadi, kalau cair ada perbedaan pendapat tadi yang sudah dibacakan. Nah, ini selanjutnya. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, najis, terkena najis berupa kencing bayi. Nah, kemarin kan sudah ada yang tanyakan, ya. Nah, ini kita bahas lebih detail lagi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ulama semua sepakat. Pada dasarnya pakaian apa saja yang terkena kencing atau air seni harus dibasuh seperti membasuh najis tanpa membedakan jenis kencingnya. Nah, jadi asalnya semua kencing itu najis, sekalian. Itu pertama. Nah, jadi tidak perlu dulu dibedakan kencing bayi laki-laki, kencing bagi bayi perempuan. Itu dulu, sekalian. Nah, hadisnya apa? Hadis umum, ya, dari Nabi. Nabi pernah mengatakan, bersihkanlah atau cucilah kencing kalian, karena siksa kubur umumnya berasal dari kencing. Nah, jadi sekalian, salah satu sebab orang disiksa di kuburan, di alam barzakh adalah ketika dia hidup, dia meremehkan, ya, najis kencing, ya. Mohon maaf Bapak sekalian, buang air kecil tidak dicebok, ya, langsung bablas. Ya. Jadi walaupun malam-malam takut itu jangan lari, Bapak sekalian, ya. Ya, karena lari besok pagi saja saya siram. Nah, itu biasa anak pondok kalau kamar mandinya di belakang, ya, di belakang asrama, ya, itu biasanya ada yang seperti itu. Tapi tidak boleh, Bapak sekalian, harus disiram. Kemudian disiram tempat-tempat yang dimungkinkan terkena percikan air seni tadi itu sekalian. Jadi kaki atau ketika buang air besar, ya, sekitar kloset itu juga harus disiram, gitu. Nah, selanjutnya memang kita mendapati ada hadis yang berbicara tentang membersihkan air kencing lebih khusus lagi. Nah, khususnya apa? Jenis air kencing yang berasal dari bayi. Dalam sebuah hadis, Bapak Ibu sekalian, ternyata suatu ketika Nabi itu pernah dikencingi bayi yang belum makan, baru berasal makanannya dari ASI. Ketika di pangkuan Nabi, bayinya kencing, dan Nabi membersihkan bekas kencingnya itu dengan cara memercikkan air di tempat yang terkena air kencing bayi. Jadi tidak sampai di al-ghuslu, tidak sampai dicuci. Nah, ini hadisnya sekalian. Dari Ummi Qais binti Mihsan. Ia mengatakan bahwa saya pernah datang kepada Nabi dengan seorang anak laki-laki lam yakulit ta'am, yang mana bayinya itu belum makan makanan. Nah, mendatangi Nabi, fa'ajlasahu fi hajrihi. Kemudian Nabi mendudukkan anak bayi tersebut di pangkuannya. Fabala ala thawbihi. Lalu tiba-tiba bayi itu
buang air kecil, terkena bajunya Nabi. Fada'a bima'in. Ya, kemudian Nabi meminta air, fanadohahu. Air itu kemudian dipakai Nabi untuk memercikkan tempat yang terkena air seni, walam yaghsilhu, dan Nabi tidak mencucinya. Ya. Kemudian itu nggih, sekalian, jadi ada kekhususan, ya. Di tempat yang lain Bapak Ibu sekalian ada riwayat yang berasal dari Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali mengatakan baulul gulami yundahu wa baulul jariyati yughsalu. Ya, kencingnya anak kecil laki-laki itu dipercikkan, kencingnya perempuan itu dicuci atau dibersihkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa pendapat majelis tarjih? Pendapat majelis tarjih yang pertama, sebaiknya kembali kepada prinsip yang pertama. Mau dia kencing anak bayi laki-laki maupun perempuan, sebaiknya dicuci saja, ya, untuk kehati-hatian, ya. Adapun hadis yang terakhir ini, ya, perlu didekati dengan sains, ya, ilmu biologi, ya. Jadi bukan berarti wah kok di Islam itu dibedakan sekali laki-laki dan perempuan. Nah, tidak seperti itu sekalian. Jadi tidak karena melihat gendernya, tetapi karena melihat keadaannya. Nah, ketika membaca ini saya mencari penelitian Bapak Ibu sekalian. Ada tidak penelitian yang meneliti kandungan air seni anak bayi laki-laki dan kandungan air seni anak perempuan? Nah, ternyata ada 2 penelitian Bapak Ibu sekalian. Ada penelitian yang meneliti 2 jenis kencing itu. Yang diteliti itu kencing anak bayi dari umur 0 sampai 6 bulan. Ya, karena belum makan sesuatu. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, salah satu penelitian menunjukkan, jadi di kencing itu ada zat yang bernama zat amino. Saya kurang tahu, seingat saya ketika baca itu zat amino. Zat amino itu Bapak Ibu sekalian zat yang mengikat Zat yang mengikat molekul-molekul air seni, ya. Yang itu Bapak Ibu sekalian, kalau dia terurai, maka air seni itu akan mudah sekali meresap dan melepaskan bakteri kecil. Nah, penelitian itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian, kencing perempuan itu lebih cepat zat aminonya itu terurai, ya, dibanding kencing anak bayi laki-laki. Nah, mungkin itu hikmahnya Bapak Ibu sekalian, ya, secara ilmu pengetahuan, karena air seni anak bayi perempuan itu zat aminonya itu lebih cepat terurai, sehingga kan dia lebih cepat terserap dan melepaskan bakteri-bakteri yang terdapat di dalam air seni tadi, ya. Sehingga itulah kenapa kemudian di dalam hadis Nabi, kalau terkena air seni dari bayi perempuan itu langsung dicuci. Nah, sementara pada kencing bayi laki-laki itu zat aminonya lebih lama terurai. Nah, itu wallahu alam bisawab, tapi itu sependek bacaan saya. Tapi kalau kita berpegang kepada pendapat majelis tarjih saja, kembali kepada prinsip kehati-hatian. Karena mau laki-laki mau perempuan semuanya dianggap najis. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mungkin yang masih ke yang terakhir, sebelum nanti kita buka tanya jawab. Nah, mencuci tanah yang terkena najis, bagaimana caranya? Ini juga termasuk mencuci najis, mencuci misalnya sekalian kasur,
atau selimut yang terkena najis berupa cairan. Yang mungkin kita tidak tahu ya tempat terkenanya di mana. Karena kan tanah atau sesuatu yang mudah menyerap itu kan seperti langsung hilang benda najisnya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, karena benda najisnya tidak bisa diangkat, yang harus dilakukan adalah dicuci dan disiram dengan air. Ya. Kalau kita tahu tempat najisnya, maka di bagian itulah yang kita usahakan untuk dicuci dengan bersih. Nah, itu berdasarkan hadis, suatu ketika ada seorang A'rabiyun, Arab Badui, yang datang ke masjid Nabi, yang ketika itu masjid Nabi tidak dalam bentuk bangunan tersendiri, belum di keramik ya, jadi kayak tanah biasa. Nah, si A'rabi ini dia, mohon maaf Bapak sekalian, kencing, yang ternyata kencingnya itu masih dalam bagian masjid Bapak Ibu sekalian. Ini namanya Arab Badui, Arab yang tinggal di Aqsal Madinah, yang di pinggiran kota ya. Gara-gara itu faqama ilaihin nas liyaqa'u bihi. Para sahabat yang lihat si A'rabi ini buang air kecil marah Bapak sekalian, mau langsung ditarik ya. Mau langsung dimarahi ya. Ya namanya orang kencing di masjid ya sekalian ya. Tetapi Nabi mengatakan da'uhu, sudah biarkan dia. Nah, Nabi mengatakan biarkan dia itu Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan bahwa A'rabi itu buang air kecil uzur jahalah, karena tidak tahu. Karena tidak tahu kalau itu adalah bagian dari masjid. Ya, jadi tidak bisa dipukul rata Bapak Ibu sekalian ya. Jadi misalnya masjid kita sekarang sudah berbangunan, ada keramiknya ya. Ya, maka kalau ada yang kencing di masjid jangan dibiarkan Bapak Ibu ya. Karena itu beda kasus. Itu harus tahu konteksnya. Jangan biarkan. Nabi aja membiarkan kok. Nanti malah kencing semua di sana ya. Itu Nabi mengatakan da'uhu, udah biarkan dia. Nanti kalau sudah selesai, ariku ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in. Nah, kalau sudah selesai, maka siramlah kencingnya dengan satu siraman ember atau siraman timba air. Ya, kemudian Nabi mengatakan fa innama bu'ithtum muyassirin walam tab'atsu mu'assirin. Karena sesungguhnya kalian itu diutus tidak untuk menyulitkan tetapi untuk memudahkan. Nah, barulah Nabi memberikan nasihat kepada A'rabi itu ketika sudah buang air kecil ya. Nah, ini masjid ya, sementara kencing itu najis. Besok jangan kencing di sini lagi, gitu ya. Ini dipakai buat sholat. Nah, kedua Bapak Ibu sekalian, nah ini penting ya. Cara membersihkannya adalah selain disiram juga dikeringkan bila najisnya cair dan mengenai tanah. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau najisnya itu cair Bapak Ibu sekalian, ada bahkan ulama mengatakan tidak harus dicuci. Jadi cukup dijemur saja sampai kemudian kering. Nah itu, sampai kemudian hilang sifat-sifat najisnya. Nah, dikatakan di sini contohnya seperti meja dan kursi ya. Wa tutahharu aidan bil jafaf wa hiya ma yattasilu biha ittisalu qararin kasyajari wal bina ya. Jafaful ardi tahuruha dan zakatul ardi yabsuha. Ya, jadi tanah yang terkena benda najis bisa dihilangkan dengan dijemur atau dikeringkan. Ya, kata Aisyah, membersihkan tanah itu dengan cara dikeringkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini cara membersihkan tanah. Oke, insyaallah
besok kita akan membahas tentang bagaimana cara mencuci sendal ya. Kemudian bagaimana kalau sumur terkena najis ya. Dan kemudian yang ketiga, gimana apa najis-najis yang bisa dimaafkan insyaallah. Oke, saya kira itu dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita buka sesi tanya jawab. Oke, monggo Bapak sekalian bagi yang ingin bertanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, monggo Ibu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Ya. Nggih. Nggih. Ya, terima kasih. Kita tampung dulu nggih. Yang tadi nggih, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang najis, kencing ya. Nggih. Andai kata kita punya anak kecil, kemudian ngompol mamanya di kasurnya kan berat, tidak mungkin dicuci. Nggih. Nah, ini bagaimana kalau caranya cuma pakai lap, dibasahi, dilap, nanti dibilas lagi, terus ditunggu kering, tapi masih ada bau dan warnanya. Nggih. Nah, ini masih najis apa enggak? Terima kasih. Wassalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Punya apa? Anjing. Oh, nggih. Nggih. Tahun berikutnya tidak saya perpanjang. Nggih. Dan saya kunci itu saya butuhkan tetangga. Saya diundang rumah saya itu dibersihkan. Karena yang tahu itu dengan pasir dulu dengan bakul. Nggih. Habis itu terus diguyur dengan dimandiin dengan pan. Saya tanya, kok enggak nganggo pasir dulu? Saya hanya malu. Nah, ini hukumnya bagaimana kok pakai pasir dulu? Oh, nggih. Nggih, matur nuwun Bu, insyaallah ya. Nggih. Ya, ada 3 pertanyaan nggih. Yang pertama tadi kucing ya. Kucing kemudian masuk ke masjid, kemudian mengencingi karpet ya. Nah, ini sekalian. Yang pertama dari segi kucingnya dulu. Memang kucing itu di dalam hadis Nabi itu adalah salah satu hewan yang yatufu bainakum. Hewan yang memang ya sulit untuk dihindari dalam interaksi manusia karena kucing itu sering berkeliling di sekitar manusia. Maka kenapa kemudian ludah atau liur kencing itu tidak najis. Nah, tetapi kencingnya itu najis, tetap najis. Maka kalau seperti itu ya, yang pertama kalau memang sudah dipastikan bahwa ada bagian tertentu dari karpet itu yang terkena najis, maka karpetnya disingkirkan dulu. Nah, kemudian lantainya disiram sekalian, baru kemudian sholat, tidak perlu menggunakan karpet ya, karena tadi ya lantai itu pun sebenarnya sudah bisa sebagai tempat sholat. Ju'ilal ardu tohuron wa masjidan. Salah satu keistimewaan syariat Nabi untuk umat Nabi adalah semua tempat boleh digunakan untuk sholat. Ya, jadi lantai yang sudah dipastikan bersih bisa digunakan untuk sholat. Nah, adapun karpetnya nanti bisa dicuci lalu dikeringkan. Kalau sudah dikeringkan boleh digunakan untuk sholat. Nggih. Itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, hampir sama dengan pertanyaan tadi, nggih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga banyak yang terjadi ya. Anak bayi buang air kecil ya di kasur tadi ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau bayinya tadi ya, kalau bayinya itu belum makan ya, nah itu lebih mudah ya, bisa
Dipercikan tadi bisa dibersihkan dengan air seadanya, lalu dikeringkan, dianggap sudah suci. Ya, kalau anaknya memang sudah makan, ya tadi berdasarkan hadis tadi, dan memang najisnya itu sudah disamakan seperti najisnya orang dewasa, maka memang perlu dicuci. Tetapi ini Bapak Ibu sekalian, penting untuk kita ketahui, mencucinya itu qadrul istita'ah, sesuai kemampuan. Sehingga sesuai kemampuan kita saja Bapak Ibu sekalian. Pokoknya kita sudah semampunya membersihkan. Kalau ternyata masih kuning, ya, atau masih kayak merubah warna, nggih, ya, atau merubah bau, nggih, padahal sudah dipakaikan apa saja tetap masih ada, maka itu ma'fu anhu. Tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidur di atasnya, baju kita tidak dianggap terkena najis. Nah, di situ ada. Jadi di dalam hadis ada mengatakan bekas najis yang sudah dibersihkan semampunya tapi tidak mau hilang, maka itu ma'fu anhu, dimaafkan dan dianggap suci. Ada hadis Khawla bintu Yasar mendatangi Nabi mengatakan bahwa bajuku terkena darah haid, ya. Lalu sudah saya cuci. Nabi bagaimana caranya? Nabi mengatakan Tohirti fagsili maudi'ad dammi thumma sholliya fihi. Kamu bersihkan, kamu cuci tempat yang terkena darah, kemudian kamu pakai lagi untuk sholat, sudah boleh. Bertanya lagi, ya Rasulullah, illam yakhruj asaruhu. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau sudah saya cuci tapi bekasnya tidak hilang-hilang? Kemudian Nabi mengatakan, yakfi kalma wala yadurruka asaruhu. Sudah cukup kalau kamu sudah berusaha membersihkan dengan air, sudah berusaha dikeringkan, sudah cukup. Bekasnya itu tidak membahayakan kamu atau tidak berpengaruh kepada kamu. Nah, dari sinilah kemudian para ulama mengatakan selama sudah diusahakan semampunya tetapi masih ada bekasnya, maka itu dianggap suci. Sekalian nggih, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, yang terakhir tadi ini ya. Tadi dulu dipakai ada ya, dikontrakan, terus qadarullah melihara anjing. Waktunya dibersihkan pakai pasir ya. Itu pasirnya berapa truk itu ya maksudnya? 2 bagor itu berapa? 2 karung, insyaallah ya. Nah, ini sekalian, memang yang pertama, memang kan kitab ada hadis ya yang mengatakan bahwa jilatan anjing itu bagian daripada najis mughalladhah, najis yang berat, dan di dalam hadis Nabi sudah mengajarkan gimana cara membersihkannya ya. Misalnya ada satu hadis yang kemarin kita baca ya, tahuru ina'i ahadukum idza walagal kalbu. Jadi cara membersihkan bejana makanan kalian yang dijilati oleh anjing adalah bersihkanlah itu yang salah satunya menggunakan tanah atau pasir. Nah, dari situlah ada ulama yang mengatakan bahwa kalau dijilat anjing, cara membersihkannya selain menggunakan air juga menggunakan pasir. Nah, tetapi yang menjadi, kemarin kita sudah bahas nih, yang menjadi pertanyaan adalah, pertama, apakah perintah menggunakan pasir itu sifatnya ta'abbudi atau sifatnya ta'akuli? Kalau ta'abbudi itu sesuatu yang sifatnya ubudiyah, tidak boleh diakal-akali. Contohnya seperti sholat maghrib 3 rakaat. Tidak boleh diakal-akali sekalian. Kenapa 3 rakaat? Tidak perlu ditanyakan seperti itu, karena itu sifatnya ibadah. Ya, tidak perlu diakali. Saya maghrib ini semangat kok. Udah 7 rakaat lah. Itu tidak boleh sekalian ya, karena sifatnya ubudiyah. Nah, kalau ta'akuli itu adalah perintah itu ada alasan di baliknya. Sehingga bagi ulama yang mengatakan menggunakan pasir itu ta'abbudiyun,
sesuatu yang include sebagai ibadah, maka pasir itu tidak boleh digantikan apapun. Meskipun sudah ada sarana bersuci yang lebih baik dibanding pasir, misalnya gitu. Tapi tetap itu tidak boleh diganti karena sifatnya ubudiyah tadi. Nah, itu bagi yang berpegang seperti itu. Tetapi bagi yang sifatnya ta'akuli di masa dulu, ya sarana membersihkan yang paling baik ya pasir. Makanya kenapa Nabi menyuruh menggunakan pasir. Adapun di zaman sekarang karena sudah ditemukan deterjen, sudah ditemukan sabun, sementara mencari pasir itu tidak mudah di zaman sekarang ya, Bapak Ibu sekalian ya. Karena di mana-mana sudah aspal ya. Di mana-mana sudah paving block ya, nanti malah akan menyulitkan. Nah, sementara anjing tetap berkeliaran, maka pasir itu bisa digantikan dengan sesuatu yang sama dengannya dari segi fungsi, yaitu sabun atau deterjen atau yang manapun. Nah, dari dua pendapat ini Bapak Ibu sekalian, Majelis Tarjih di fatwa yang terakhir memilih pendapat yang kedua ya, boleh diganti ya, menggunakan sesuatu yang memang dipastikan betul-betul membersihkan. Nggih, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nggih. Saya kira seperti itu. Nggih, oh, masih ada satu terakhir nggih, Bu, nggih, terakhir. Monggo. Terus terang ini sering terjadi dengan saya. Nggih. Nggih. Banyak masjid itu kan tidak atau belum ramah lansia. Nggih, betul. Sehingga kita numpang di situ agak kesulitan. Nggih. Seperti saya atau mungkin juga ibu yang lansia yang lain. Sehingga tidak jarang itu terkena percikan ketika kita jongkok. Nggih. Kemudian berdiri yang kita pegang lepas atau apa padahal kita mau sholat. Nggih. Nah, tadi kan disampaikan dicuci 3 kali sampai kering gitu ya, sampai Nggih. kering ya, sampai kering. Pertanyaan saya itu saya kadang kemudian menjadi ragu mau melanjutkan sholat. Akhirnya selalu sholat di rumah. Tapi saya kehilangan momen jamaah gitu. Kadang kan seperti itu. Nah itu Nggih. seberapa kering kita memeras. Misalnya sudah kena ujung baju gitu. Nggih. Nah, itu sampai seberapa kering karena kalau masih lembab, kalau terkena khawatir saya nanti jadi menyebar atau gimana, baru ada yang bilang kamu tuh parno gitu, terlalu parah. Nggih. Itu baiknya bagaimana gitu. Nggih, matur nuwun nggih. Ini sangat kasuistik sekali nggih, dan juga beberapa kali barangkali terjadi juga ke kita ya. Jadi memang betul loh sekalian, tempat-tempat ibadah kita itu ada yang belum sesuai dengan ramah lansia, ramah difabel juga nggih. Makanya Majelis Tarjih lagi menyusun fikih lansia. Ayo sekalian ya, fikih yang memang diberlakukan untuk orang-orang yang sudah lansia. Kalau fikih difabel itu sudah ada, tinggal nanti dimunaskan. Nah, salah satunya berkaitan dengan ibadah tadi, sekalian. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, jadi kita kembali kepada salah satu prinsip di dalam syariat Islam. Prinsip di dalam syariat Islam itu adalah muyassarun ya. Setiap hukumnya itu sudah didesain oleh Allah, bisa dilaksanakan dengan mudah ya, tetapi tidak boleh mudah-mudahkan. Nah, makanya kenapa setiap hukum itu pasti ada azimah, pasti ada rukhsah. Jadi setiap hukum di dalam Islam itu pasti ada dua itu sekalian. Yang pertama, hukumnya bisa dikerjakan secara normal yang dikenal dengan azimah. Nah, yang kedua, hukumnya dikerjakan dengan keringanan yaitu rukhsah. Nah, rukhsah diberlakukan sesuai dengan qadrul istita'ah tadi, sesuai dengan kadar kemampuan. Nah, kemampuan seseorang itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa dipukul rata.
Karena kemampuan itu dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan kondisi internal. Kalau kondisi internal adalah kondisi si mukallaf, ya, orang yang dibebani hukum. Ya, salah satunya adalah kondisi yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu kita pasti akan menjadi lansia. Ketika menjadi lansia, maka kemampuan tubuh itu akan berkurang. Kemudian yang kedua adalah kondisi eksternal. Contohnya dalam keadaan safar, ya. Ya, kemudian dalam keadaan sulit mendapatkan air. Nah, maka dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, tadi dalam kasus tadi kalau kita kontekskan prinsip ini, maka yang dilakukan sesuai kemampuan saja. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ketika kita buang air kecil, qadarullah terpercik, ya. Maka yang kita bersihkan adalah bagian-bagian yang terpercik tadi, ya, sesuai dengan kemampuan. Kalau terkena di ujung rok atau di ujung celana, ambil air kemudian kita bersihkan, ya. Ya, kita bersihkan, tidak perlu nunggu kering sekalian, ya, dijemur dulu. Tidak perlu sekalian. Yang penting bagian yang terkena dibersihkan. Seperti itu. Nah, kalau kita belum yakin lagi, sementara kita punya baju yang lain, boleh ganti baju, boleh ganti celana, boleh ganti sarung Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau tidak ada dan sangat-sangat menyulitkan, selama kita sudah membersihkan sesuai dengan kemampuan kita, bismillah dipakai, ma'fu anhu, dimaafkan Bapak Ibu sekalian. Jangankan itu, nanti akan kita bahas. Ada orang yang sholat, Bapak Ibu sekalian, setelah selesai sholat ternyata bajunya ada najis. Sah nggak sholatnya Bapak Ibu sekalian? Sah, karena tidak tahu, ya. Atau Bapak Ibu sekalian mau sholat ternyata kelihatan terkena najis. Ya sudah, saya bawa sarung nih, ya. Nanti sampai masjid saya ganti celana saya pakai sarung. Qadarullah sampai masjid lupa, tetap dipakai sholat. Baru setelah selesai sholat ingat, tadi saya mau ganti sarung. Sah nggak sholatnya sekalian? Sah. Masya Allah, luar biasanya Islam itu sekalian. Ya, bagaimana Allah itu mudahkan kita. Jadi tidak ada alasan orang itu tidak ibadah, karena Allah sudah kasih kemudahan untuk kita. Bayangkan kalau kita bandingkan dengan syariat yang terdahulu, syariat Bani Israel Bapak Ibu sekalian. Ya, di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Bani Israel itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada pakaian yang terkena najis tidak bisa dicuci, harus dirobek, harus dipotong. Bayangkan kalian, ya. Bayangkan, ya. Jadi bolong-bolong sarung kita itu sekalian, ya. Kalau syariat terdahulu yang syiddatus syariah, sangat keras syariatnya, masih diberlakukan untuk umat Islam, tapi tidak diberlakukan. Ya, saking sayangnya Allah kepada kita. Nah, itu sekalian, wallahu a'lam bissawab. Saya kira itu pas 70 lebih 1 menit 7:31. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.